Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi sama gua. Ini video lanjutan dari video praktikum ke-12 yang dimana sebelumnya kita membahas tentang create atau tambah form atau tambah data. Sekarang kita bahas tentang edit atau update untuk membuat atau untuk mengedit suatu data produk ya. Dan yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus membuat view edit.dat.php atau form edit dengan nama edit.dat.php. Lalu ketika admin selesai mengedit atau user selesai mengedit data, maka tampilan kembali ke halaman view produk. Jadi kita langsung aja di sini di view produk ini kita bikin dulu view editnya. Edit.blade.php. Lalu kodenya bisa kita paste aja dari form create karena nggak jauh beda. Lalu yang harus kita ubah adalah untuk bagian text area ini, silakan teman-teman hapus dan teman-teman gantikan dengan input. Oke, lalu diganti untuk ID-nya jadi deskripsi dan untuk unique name-nya silakan teman-teman ganti juga jadi deskripsi. Sip. Nah, untuk membedakannya, kita tinggal ubah di judul H4-nya, kita ganti jadi form edit data. Oke. Selanjutnya untuk URL, ini kan kita nge-request di URL browser masih ke arah root store ya. Kita ganti URL requestan URL ke browsernya itu menjadi eh, update di sini. Di sini kita akan coba untuk mengambil data yang ingin diedit berdasarkan ID-nya, teman-teman. Jadi supaya agar dapat membuka form edit berdasarkan ID yang ingin diedit, kita ke view produk dulu. Di view produk, di sini teman-teman silakan tambah template baru. Kita kasih nama action atau aksinya. Dan di bawahnya tinggal kita tambahkan tabel data, td. Kita kasih di sini tag href. Lalu kita kasih dulu terlebih dahulu di sini title-nya adalah edit. Yang kedua, kita bisa kasih action kedua yaitu delete ya. Lalu untuk uh, href-nya mau kita hubungin kemana atau kita request URL ke URL apa atau ke root apa, karena di sini kita bikin button edit, jadi teman-teman arahkan aja URL-nya ke root edit. URL root edit, URL root edit, lalu kita arahkan ke root edit ya. Kita masuk ke routing group admin, terus nama rootnya kita baru tulis produk edit. Nah, di sini kita belum bikin root edit ya teman-teman, nanti kita akan bikin di akhir video. Lalu kita akan mengedit data produk berdasarkan ID-nya teman-teman. Jadi di sini kita panggil atau kita ambil data produk berdasarkan ID-nya. $prod, uh, sorry, titiknya di belakang ketik satu. Kita panggil sini $prod, baru ID. ID teman-teman. Ini kenapa ya? Enggak, langsung error. Sama. Untuk yang delete juga sama. URL kita request terlebih dahulu. Kita panggil atau kita arahkan, kita request URL ke root delete. Kita belum bikin rootnya, tapi nanti kita akan bikin di akhir video. Sama, untuk delete juga kita akan menghapus data produk berdasarkan ID. Oke, untuk button selesai. Sekarang kita buka produk controller untuk kita tuliskan
logic di function edit dan juga di function update. Nah, di function edit ini kita akan coba untuk mengambil seluruh data kategori produk dan seluruh data dari tabel produk berdasarkan ID-nya untuk kita tampilkan ke halaman view edit, ya, ke halaman view edit, ke halaman from edit. Jadi ketika di sini kita refresh ya, oh di sini belum ada button ya, kita tambahin dulu plus buttonnya. Sorry. Balik lagi ke file produk, ke view produk, terus tambahkan plus button, plus btn. Kalau edit mungkin kita pakai apa ya editnya? Eh, Warning atau apa? Sukses ya. Udah sukses, coba sukses. Terus kalau yang delete kita pakai danger. Kita pakai danger ya. Refresh. Oke. Jadi nanti ketika kita klik button edit ini, dia akan ngambil ID dari produk yang ingin diedit. Contohnya di sini ada IP14. Kalau teman-teman lihat di sini IP14 di dalam database itu ID-nya adalah, bentar ya. ID-nya adalah satu ya. Atau di sini handphone Asia ID-nya 3. Jadi kalau kita klik button edit di data produk handphone Asia, nanti dia akan nge-request ID dari data produk yang ber-ID 3 gitu. Dan ketika kita klik edit, kita akan diarahkan ke from edit dengan data dari produk ID 3 gitu. Ya. Nanti datanya akan ditampilkan di sini nih gitu. Karena kenapa not found? Karena kita belum atur di rootnya ya. Nanti data produk yang ber-ID 3 seluruh datanya akan tampil di from ini gitu, di from edit gitu. Makanya kita memerlukan yang namanya mengirim data dari function edit yang ada di dalam file produk controller supaya dapat ditampilkan di from atau view edit.dat.php. Jadi kita balik ke produk controller, di function editnya silakan teman-teman eh, panggil atau hubungkan ke tabel kategori produk dan juga ke tabel produk ya. Di sini kita coba ketikkan db tabel kategori produk. Ingat ya, ini manggil tabel kategori produk bukan kelas kategori produk, bukan kelas model kategori produk ya. Kalau misalnya di sini teman-teman DB-nya masih error kayak gini, silakan aja teman-teman ketikkan di sini, ketikkan use illuminate support pacades /db ya, langsung ketikin aja, dipanggil dulu, baru nanti nggak bakal error. Atau kalau teman-teman udah install ekstensi ini tinggal dikontrol pasti aja, nanti tinggal diantar aja akan otomatis ditulisin gitu ya, ditulisin ini, otomatis ditulisin ini. Silakan install ekstensinya, namanya Laravel ya, langsung diinstal aja. Udah, kalau udah si tabel kategori produk ini kita simpan ya ke dalam variabel kategori underscore produk supaya nanti kita tinggal kirim aja ke view edit dengan metode compact. Terus kalau udah tinggal kita ambil seluruh datanya dengan menggunakan metode get. Lalu di bawahnya juga sama, kita bikin untuk tabel produk ya teman-teman. Kita simpan ke dalam variabel produk. Tapi bedanya di sini untuk data produknya, karena kita ingin ambil berdasarkan ID, jadi kita tambahin di sini where sebelum get ya, sebelum get kita tambahin di sini where
ber-ID menggunakan $ID. Jadi eh, ID dari tabel produk, dari data tabel produk sama seperti parameter $ID. Nah, kalau tinggal kita kembalikan lagi. Return, view, kita kirim datanya ke tampilan edit. Min, produk, edit. Kita kirim datanya melalui variabel kompak. Metode kompak. Kita tulis variabelnya produk. Yang kedua, kategori skor produk. Oke. Kalau udah, ini kan datanya udah kita kirim nih ke view edit. Gimana caranya supaya value atau nilai dari data dari tabel produk tuh tampil di form view edit gitu, di form edit. Karena data yang dikirim bersifat array, kita harus cetak seluruh datanya menggunakan perulangan for each. Jadi eh, di atas tag form ini teman-teman harus lakukan perulangan for each. Tapi untuk end for each-nya teman-teman taruh di bawah. Untuk end for each sendiri teman-teman taruhnya di bawah atau di atas end section. Di sini teman-teman. Lalu teman-teman tinggal for each saja nih. Variabel mana yang mau teman-teman for each. Karena kita ingin menampilkan seluruh data produk, jadi kita for each variabel produk. Lalu kita bisa aliaskan variabel produknya menjadi prod. Nah, sekarang tugas teman-teman adalah tinggal tampilin value dari masing-masing kolom yang ada di dalam tabel produk. Misalnya ini ada kolom kode, kita tinggal tambahkan aja sini atribut value. Lalu kita tinggal panggil variabel yang dialiaskan menjadi prod. Lalu tinggal kita tulis aja nama kolomnya, kode. Nah, nanti agar value atau nilai dari kolom produk, value eh, dari kolom kode, ya, value kolom kode dari tabel produk dapat tampil di form edit gitu. Ketika kita mengklik button edit nama, tinggal disesuaikan aja ya teman-teman ya. Hati-hati jangan sampai TO. Harga jual, terus ada harga beli juga di sini. Terus di sini ada stok juga. Di sini ada min underscore stock. Ini ada deskripsi. Oke, untuk kategori produknya dibiarin aja kayak gini. Lalu kita bisa edit button ini, title-nya bukan submit, berarti kita simpan atau tulis aja di sini edit data. Simpan edit. Oke, jadi ketika user atau admin klik simpan edit, diarahkan kembali ke halaman produk. Nanti kita akan tulis logiknya di function update. Oke, lalu di URL ini karena kita mengupdate data atau mengedit data berdasarkan ID-nya, kita tulis aja di sini prod ID. Jadi biar sesuai sama URL dari edit ya, karena kita ngeditnya berdasarkan ID, ya diupdate juga kita edit, yang diupdate juga kita harus tulis berdasarkan ID-nya juga. Pas nanti menyimpan data yang ingin diedit. Nah, kalau udah, kita coba lihat dulu tampilan dari view edit ya. Teman-teman bisa ke root atau file web.php. Di sini teman-teman tinggal tulis aja. Sorry.
di root group admin ya. Di root group admin, teman-teman tinggal buat root untuk kita akses ke halaman view edit. Kita dapat kasih nama di sini, nama rootnya edit produk slash edit. Tetapi kita kasih di sini parameter ID karena tadi di view produk.get.php kita ngambil ID produk gitu, di dalam URL-nya, di dalam requestan URL. Berarti di rootnya juga sama, kita harus ambil data requestan ID-nya berdasarkan parameter. Lalu kalau udah, tinggal kita arahkan ke kelas produk controller. Lalu tinggal kita arahkan ke function edit. Sip. Kalau udah, teman-teman boleh hapus dulu URL yang tadi kita coba. Balik lagi ke view produk. Lalu kita coba klik salah satu button edit dari salah satu data produk. Misalnya sesuai yang tadi dicontohkan yaitu handphone Asia ya. Kita coba klik dulu. Nah, di sini datanya berhasil di munculkan di form edit. Nah, sekarang kasus atau langkah yang selanjutnya adalah ketika kita klik button simpan atau simpan edit, itu harus berhasil mengupdate data dan tampilannya itu harus kembali ke tampilan view produk. Oke, ini kayaknya gue nggak cocok untuk warna biru. Saya bisa ganti ke warna hijau ya. Kita boleh ke file edit. Berarti di sini kita ganti dengan PTN sukses. Oh, hilang. Oke, kurang S dong ternyata. Sekarang ketika gue ubah datanya, misalnya handphone syariah ya, atau Asia nggak jadi syariah gitu kan, atau Asia apa ya merek Asia itu namanya Asia Maghrib Wal Jindah. Ketika kita klik button simpan, kita klik button simpan edit, itu dia balik ke halamannya, ke halaman produk gitu. Tapi datanya udah diupdate, yang tadinya Asia Syariah menjadi Asia Maghrib gitu kan, atau Asia Murtad gitu kan, Syariah gitu kan, orang murtad dia. Gimana caranya? Kita dapat atur di halaman atau file produk controller. Kita atur di sini. Caranya sama kayak yang ada di dalam function store, jadi kita bisa copy aja. Kurang lebih caranya sama. Taruh di sini ya. Cuman bedanya di sini ada request atau parameter $ID ya, untuk nangkap requestan ID data produk yang ingin diedit gitu. Caranya kita tinggal tambahin aja di sini function find ya. Sorry teman-teman. Find. Lalu apa nih yang ingin dicari? Dicari berdasarkan apa datanya? Atau disimpan berdasarkan apa datanya? Nah, kita simpan datanya berdasarkan requestan ID. Udah cukup kayak gini aja ya teman-teman ya. Nggak ada tambahan codingan lagi. Bentar, ini kenapa error? Harusnya nggak error. Oh, ini bukan Neo. Sorry, bukan Neo. Kita nggak ambil dari model produk, tapi kita langsung ambil dari tabel produk. Ini datanya bukan data baru, tapi data yang udah ada.
save, terus tinggal di return redirectnya kita ganti jadi ya deh benar ini nggak usah diubah karena kita kembalikan ke tampilan view produk ya. Sorry teman-teman, maaf lupa. Nah kalau udah tinggal kita setting nih di root atau di file web.php-nya. Di sini kita tinggal arahkan si form edit ini ketika selesai klik button simpan kita arahkan ke root yang namanya update. Update-nya berdasarkan ID. Terus kita tinggal akses function update. Karena logiknya, logik update-nya itu ada di dalam function update ini. Kayak gitu ya teman-teman ya. Lalu jangan lupa, eh karena di sini udah ada karena di sini udah ambil request dari kolom ID, silahkan string ID ini dihapus saja teman-teman biar nggak error. Karena kita udah ambil dari kolom ID yang ada di dalam tabel produk. Jadi kita nggak perlu ngambil lagi dari parameter $ID. Oke, kalau udah tinggal coba di refresh. Terus kita ganti dulu namanya dari Asia Syariah jadi Asia Murtad. Maaf ya Asia. Misalnya stoknya kita ganti jadi 80, minimal stoknya 10. Klik simpan. Kenapa nih? Update 3 not found. Oh, ya bentar. Data update 3 not found. Coba kita coba buka di root.php. Update 3 not found ya. Nah, admin produk update 3. Coba kita tambahin slash di bawah depannya. Update 3. Berarti di file editnya mungkin coba ya. Admin produk update. Oh ya, di sini kita lupa tambahin slash. Jadi dia jadi nyatu gini gitu, harusnya tambahin slash kayak ini kan. Ntar, kenapa lagi nih? Integrity constant violation karena kolom kode cannot be null. Kolom kode cannot be null. Tanya kolom kode nggak boleh kosong. Padahal kita udah isi loh tadi kan. Kita nggak ubah kolom kode kan. Coba ya, kita buka produk controllernya. Update-nya benar. Oke, nggak ada masalah. Coba kita ulang deh. Coba kita cek dulu di database-nya. Update nggak? Oh belum, masih Asia Syariah namanya. Coba kita update dulu. Jangan-jangan kita kuat nih sama sama Asia Murtad. Coba lihat ya masih error apa enggak. Hmm, The post method is not supported for root admin. Oke, katanya di metodenya. Kita lihat di form edit ini metodenya post, tapi di rootnya metodenya get. Udah kita ganti di sini jadi post. Refresh. Oke, sudah benar ya teman-teman ya. Ternyata kita nge-cloud sama Asia. Jadi yang tadinya Asia Syariah jadi Asia Murtad. Maaf Asia. Di database juga seharusnya udah berubah namanya jadi Asia Murtad ya. Oke, kita kembalikan lagi lah Asianya. Jangan Asia Murtad, nggak enak lihatnya. Asia Taubat. Simpan. Sip, udah berhasil loh. Jadi dari Asia Murtad ke Asia Taubat. Oke, berarti terakhir tinggal yang hapus, tinggal yang delete ya atau yang destroy. Yang destroy ini gampang teman-teman. Teman-teman tinggal ke file product controller, cari function destroy, lalu teman-teman tinggal buka table produk ya. Langkah-langkahnya buka table produk,
Terus cari data yang ingin dihapus berdasarkan ID-nya. Lalu hapus data menggunakan metode delete. Baru deh eh, kita hapus sesuai langkah-langkah. DB, label mana nih yang mau kita hapus? Label produk. Kalau udah, kita hapus berdasarkan apa? Kita hapus berdasarkan ID. Where are you? ID. Lalu tinggal kita gunakan metode delete. Lalu habis dihapus, kembalikan lagi ke halaman produk. Buka root grupnya admin, lalu tinggal dipanggil root produk. Oke, selesai. Kita coba refresh. Lalu kita hapus si iPhone 17 misalnya. Admin produk delete 2 not found. Oke, not found kayaknya. Apa not found? Harusnya kan ketika dihapus itu kembali lagi ke halaman atau redirect produk gitu kan, ke halaman view produk. Oke, di sini bilang root ini not found, kosong. Jadi kayaknya nih kita belum bikin root delete-nya. Oke, kita coba buka web.php. Ya, bener aja. Kita belum bikin root delete. Jadi di sini apa namanya? Namanya root delete. Oke, kita karena di di button ini nge-request root delete ya. Jadi kita bikin root yang namanya delete ya. Tulis root metodenya get ya, dan post. Lalu kita tulis nama rootnya produk slash delete. Lalu kita tuliskan ID. Baru di sini kita panggil product controller class. Baru kita hubungkan ke function destroy. Kalau udah coba di refresh, masih bisa. Nah, bisa kan? Sip. Alhamdulillah. Setelah berbagai macam error, akhirnya lanjutan untuk praktikum 12 sudah selesai. Dan tugasnya, ya teman-teman ya, sorry nih kita masih tugas mulu nih. Tugasnya, langkah-langkah tugas saya. Tugasnya, kalian buatlah fitur simpan, ubah, hapus untuk tabel pesanan. Ya, cukup kalian buat fitur simpan, ubah, hapus untuk tabel pesanan aja. Untuk tabel kategori produknya nggak usah. Ya, untuk tabel kategori produknya nggak usah. Kalian dapat menambahkan kategori produk di lokal sekalian, di PPMyAdmin kalian. Tetapi kalau misalnya kalian ingin menambahkan fitur simpan dan hapus untuk tabel kategori produk, itu nggak apa-apa, buat aja nggak apa-apa, menjadi nilai tambah. Tapi kalau kalian cuman buat fitur simpan, ubah, hapus untuk tabel pesanan, itu juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Ini boleh penambahan nilai aja jika kalian buat fitur simpan dan fitur hapus untuk kategori produk. Sekian dari gua. Eh, Jika ingin ada yang ditanyakan, kalian tanyain aja lewat PC. Lalu untuk deadline-nya, ini kan diupload di hari Senin ya. Sebenarnya tuh mau diupload dari malam minggu, cuman sinyalnya nggak ada. Enggak. Bercanda. Jadi, karena diuploadnya di hari Senin, jadi deadline-nya untuk hari Senin ke depan gitu. Ya, dan
Syarat untuk mengikuti praktikum ke-13 atau praktikum terakhir ya. Jadi praktikum ke-13 itu nanti pertemuan terakhir kita adalah harus menyelesaikan terlebih dahulu codingan yang ada di dalam praktikum ke-12. Minimal kalian harus sampai fitur hapus yang ada di dalam tabel produk. Kayak gitu teman-teman. Dan untuk tugas UASnya akan dibahas di praktikum ke-13, di video praktikum ke-13. Dan beruntunglah kalian, tugas untuk UAS ini kalian kerjakan secara berkelompok. Jadi kalian bagi-bagi tugasnya, oke? Sekian dari gua, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys, semangat ngodingnya.